Indonesia. Indonesia representing Southeast Asia. 5 wins and 20 goals scored, so looking to grace the FIFA World Cup for us. Udah lama nggak muncul ke permukaan, tiba-tiba Bung Toel diundang di salah satu televisi swasta. Udah pasti kalau ada Bung Toel, pasti ada kritikan yang membuat gaduh para supporter timnas Indonesia. Saya melihat banyak orang caci maki timnas. Malam Sebentar, hari caci maki? Caci maki? Ya, wah ini nggak bisa main, level kita emang cuma segini doang, lawan Jepang kalah. Loh, memangnya kaget kita kalah lawan Jepang? Kan enggak. Yang pasti Toel. Lawan kita ini levelnya di atas kita. Dia ini levelnya bukan Asia lagi, Jerman sama Spanyol aja dikalahin sama mereka kan. Mereka tuh targetnya itu juara dunia gitu. Dalam 20 tahun ke depan mereka pengen jadi juara dunia. Jadi kita mau ngukur nih, kita yang masih lagi rising ini, level kita udah nyampe di mana sih? Ini sebuah reality check yang bagus banget menurut saya. Ini untuk ukur ekspektasi kita juga. Jadi kita berpikir tentang sepak bolanya. Apa berpikir tentang sepak bolanya? Kita harus menang secara mutlak. Jangan, kalau tinju jangan split decision di lapangan. Kalau bikin KO, bikin KO. Jadi harus menang secara mutlak. Lawan siapapun. Hasil drawing ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Alhamdulillah, timnas Indonesia tak masuk grup neraka. Bung Toel muncul lagi beri kritik pedas hasil drawing ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 akhirnya diumumkan. Alhamdulillah, timnas Indonesia mendapat hasil yang cukup menguntungkan karena tidak tergabung dalam grup neraka yang dihuni oleh tim-tim kuat dunia. Keberhasilan ini juga tak lepas dari dukungan FIFA yang memastikan proses drawing berjalan adil dan transparan. Dengan hasil ini, peluang timnas Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya menjadi lebih terbuka, namun kegembiraan ini tak lantas membuat semua pihak puas. Bung Toel, sosok pengamat sepak bola tanah air yang kerap memberikan kritik pedas, kembali muncul dengan sorotan tajam terhadap performa pemain timnas Indonesia. Ia menilai bahwa meskipun hasil drawing menguntungkan, kualitas permainan pemain masih jauh dari kata memuaskan. Kalau pemain masih seperti sekarang, kita sulit berharap lolos ke Piala Dunia. Mental bertanding dan konsistensi harus jadi fokus utama, ujar Bung Toel. Kritik keras ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk pelatih dan seluruh pemain agar bisa tampil lebih baik dan memanfaatkan kesempatan di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Rincian grup dan tantangan timnas Indonesia dalam hasil drawing. Timnas Indonesia masuk ke dalam grup yang terdiri dari beberapa negara dengan kekuatan sedang, memberikan peluang untuk bersaing secara seimbang. Namun, kompetisi di ronde 4 dipastikan akan jauh lebih ketat dibanding babak sebelumnya. Pelatih timnas, dalam konferensi pers usai drawing, menyampaikan keyakinannya bahwa tim akan berusaha maksimal menghadapi tantangan ini. Kita berterima kasih atas hasil drawing yang cukup baik. Tapi yang terpenting sekarang adalah persiapan matang dan kerja keras semua pemain untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia, ujar sang pelatih. Harapan dan strategi ke depan dengan waktu yang semakin dekat menuju pertandingan. Fokus utama tim adalah meningkatkan stamina, teknik, dan strategi bermain agar bisa menghadapi tekanan pertandingan internasional yang lebih tinggi. Selain itu, manajemen timnas juga sedang mempertimbangkan untuk menambah pemain naturalisasi dan melakukan pemusatan latihan lebih intensif di luar negeri agar pemain mendapatkan pengalaman bertanding yang lebih baik. Para supporter pun semakin antusias memberikan dukungan moral dan semangat kepada timnas Indonesia. Media sosial dipenuhi dengan tagar "Ayo Timnas" dan "Menuju Piala Dunia" sebagai bentuk solidaritas dan motivasi. Bung Toel marah-marah setelah timnas Indonesia dikalahkan Jepang dengan skor 6-0. Bung Toel sebut timnas Indonesia keberatan karena ini. Tenang Wel, kita ini sudah lolos ke ronde 4. Kekalahan telak timnas Indonesia dari Jepang dengan skor 6-0 dalam laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat publik tanah air terguncang. Salah satu yang paling lantang menyuarakan kekecewaannya adalah komentator senior, Bung Toel. Dalam siaran pasca pertandingan, Bung Toel tidak bisa menyembunyikan amarahnya. Astaga naga, 6-0 Bung. 6-0. Ini bukan kekalahan biasa, ini pembantaian level dewa. Kita ini bukan sparring partner lo. Ini timnas Indonesia, Bung. Laskar Garuda, tegasnya dengan suara meninggi. Meski kalah telak,
ada sisi positif yang bisa diambil dari hasil ini. Keberhasilan lolos ke ronde 4 merupakan pencapaian bersejarah bagi sepak bola Indonesia, yang menunjukkan bahwa langkah besar sudah mulai terukir di kancah internasional. Sementara itu, dukungan dari supporter tetap mengalir deras. Meski skor memalukan, semangat mereka untuk terus mengangkat timnas Indonesia tidak pudar. Pelatih timnas Indonesia, dalam sesi wawancara pasca kalah, mengakui bahwa hasil ini jauh dari harapan, namun menegaskan komitmennya untuk memperbaiki performa tim. Memang sangat menyakitkan melihat hasil ini. Kami harus belajar dari setiap kesalahan, dari setiap gol yang kami kebobolan. Ronde 4 adalah kesempatan kedua untuk membuktikan bahwa kami bisa lebih baik, ujar pelatih dengan nada serius. Salah satu kapten tim juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia dan berjanji akan bekerja lebih keras. Kami kecewa, kami juga sedih. Tapi kami akan bangkit, kami tahu apa yang harus diperbaiki. Dukungan kalian semua adalah energi terbesar kami, kata kapten dengan suara penuh semangat. Di dalam ruang ganti, suasana campur aduk antara kekecewaan dan tekad membangun. Para pemain saling memberi semangat, mempersiapkan mental untuk babak selanjutnya. Dukungan dari supporter Indonesia juga sangat terasa, baik di stadion maupun di media sosial. Banyak yang mengingatkan bahwa proses pembangunan tim adalah perjalanan panjang, dan kemenangan besar tidak datang dalam semalam. Tak hanya dari dalam tim, reaksi supporter Indonesia pun beragam. Meski banyak yang kecewa atas skor telak tersebut, sebagian besar tetap menunjukkan dukungan tanpa syarat kepada skuad Garuda. Di media sosial, tagar semangat Garuda dan Indonesia bisa menjadi trending topik, sebagai bentuk semangat para pendukung yang berharap timnas bisa bangkit. Seorang supporter fanatik yang diwawancarai mengatakan, "Kalah itu biasa, yang penting kami tetap di belakang mereka. Kami percaya perjuangan belum selesai. Timnas adalah kebanggaan kita semua." Media olahraga nasional juga mengambil peran besar dalam mengedukasi publik bahwa proses pembinaan tim tidak bisa instan. Mereka menyoroti perlunya kesabaran dan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam kesempatan terpisah, legenda sepak bola Indonesia yang kini aktif sebagai komentator memberikan pandangan bijak. Kekalahan ini harus jadi bahan bakar bagi semua elemen sepak bola di Indonesia. Mulai dari pemain, pelatih, PSSI, sampai supporter. Kita harus bersama-sama membangun masa depan sepak bola Indonesia yang lebih cerah. Ia menambahkan, tidak ada jalan pintas menuju kejayaan, hanya kerja keras dan konsistensi yang bisa membawa kita ke level dunia. Optimisme menjelang ronde 4, PSSI telah mengumumkan rencana pemusatan latihan intensif serta pertandingan uji coba melawan tim kuat sebagai persiapan menghadapi babak selanjutnya.